Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, di masa inkubasi ini terima kasih kepada para tenan yang telah hadir tepat waktu ya. Walaupun saya sendiri mulainya terlambat ya, 10 menit gitu. Jadi saya mohon maaf atas keterlambatannya. Nah, langsung saja supaya waktu yang disediakan kita manfaatkan dengan baik. Nah, kita di minggu ini akan membahas mengenai masalah strategi atau target market ya, yang akan nanti disampaikan langsung oleh Om Ian Muntiwa. Jadi beliau ini seperti yang minggu kemarin disampaikan, beliau ini yang bikin gebrakan gitu ya di jualan fashion ya Om ya, jaket Dilan gitu. Gebrakan yang luar biasa. Jadi di saat orang lain belum kepikiran tuh ya jualan jaket Dilan, nah Om Ian ini udah kepikiran bikin sendiri ya. Jadi yang bikin penjualannya drastis gitu. Oke, langsung saja ya. Mangga Om Ian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini senang sekali bisa sharing di sini. Biarpun mohon maaf karena ini saya biasanya sharingnya langsung gitu ya, nggak jarang, bahkan ini mungkin pengalaman pertama saya sharing lewat Zoom gitu kan, mungkin agak sedikit kagok gitu ya. Di hari yang mulia, di hari di mana kelahiran Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan bisa menjadi berkah dan barokah buat kita semua hari ini. Pada hari ini saya akan sharing tentang target market. Kenapa saya sharing dulu target market gitu kan? Karena pelatihan kali ini yang kerjasama dengan Unicom itu beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu pesertanya kan kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang mereka belum jualan sama sekali gitu kan. Jadi pelatihannya lebih fokus ke marketplace, cara berjualan di marketplace. Nah, kalau saya melihat sekarang audiensnya, pesertanya itu kan macam-macam gitu kan. Gak semua jualan fashion, ada yang jualan, ada yang desain, ada yang jasa, ada yang kuliner dan sebagainya. Sehingga materi ini cukup penting kalau menurut saya tentang target market. Kita masuk ke slide pertama ya. Dalam ada selling, ada marketing gitu kan. Nah, kalau marketing adalah proses mengenalkan dan memasarkan produk agar diketahui oleh masyarakat. Nah, kalau selling atau penjualan itu lebih bagaimana mengkonversi pembeli menjadi buyer atau terjadi transaksi. Nah, ada 3 idiom di sini gitu kan. Kalau produk bagus tapi marketingnya jelek, nah, itu nggak diketahui sama orang, akhirnya pembelinya kurang. Kita punya produk bagus nih, tapi marketingnya jelek gitu kan. Kita nggak ngedarin lewat brosur, nggak ngiklanin, nggak ngapa-ngapain, ya bagaimana pembeli bisa tahu bahwa produk kita itu bagus dalam value-nya, bagus penggunaannya dan sebagainya. Dan yang kedua, produk jelek, marketing bagus,
itu pembeli kecewa. Produk kita jelek, marketingnya bagus dengan janji bla 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 bla, begitu dipakai ternyata mengecewakan. Nah, yang bagus itu adalah produk bagus, marketing bagus, maka pembelinya akan puas. Nah, kalau sudah puas, mereka akan repeat order dan akhirnya mereka akan memberitahu kepada teman, kerabatnya untuk membeli produk kita. Nah, dalam marketing itu ada 3 komponen. Nah, di slide berikutnya. Yang ditargetkan pertama segmentasi, kedua targeting, ketiga positioning. Targeting itu adalah marketnya, menargetkan market. Nah, itu yang kita bahas. Sementara segmentasi sama positioning itu tidak akan saya bahas dulu karena itu nanti materinya di branding dan itu beda apa di intermediate lah. Kita fokus ke bagaimana marketing terhadap terhadap target market tertentu. Oke, boleh. Nah, kesalahan setiap orang ketika mau berjualan adalah tidak menentukan target market yang jelas karena tidak semua orang adalah calon pembeli kita. Jadi tidak semua orang adalah pembeli kita. Kalau kita jualan barang mukena yang harganya 500.000, tentu hanya segmentasi tertentu yang bisa membeli dengan harga segitu gitu kan. Nggak mungkin kita jor-joran untuk biaya iklan ke segmentasi ke target market yang berada di bawahnya gitu kan. Itu kan capek-capek dan buang waktu. Makanya perlu untuk mendeskripsikan target market dari produk kita itu siapa yang akan belinya. Nah, kita punya peluru terbatas, maka tidak mungkin asal-asalan nembak. Nah, maksudnya sebagai UMKM, pelaku usaha kecil menengah, tentu kita punya budget yang terbatas, punya sumber daya resource yang terbatas, uang yang terbatas, biaya iklan yang nggak bisa jor-joran. Nah, karena terbatas itu, maka kita perlu ini iklan mau ke siapa, ini target marketnya siapa. Semakin tepat sasaran itu semakin efektif. Nah, kalau kita analogikan berburu gitu kan, tentukan dulu kita mau jenis burungnya apa, nanti di mana mereka berkumpul, kebiasaan burungnya seperti apa, nah baru kita menembak di sana gitu kan. Jangan kita mau berburu cendrawasih, kita nembaknya di kebun binatang, nah atau di mana di alun-alun, kan nggak ada burungnya di sana gitu kan. Nah, makanya kita perlu untuk menentukan segmentasi target market yang benar agar semua resource yang kita keluarkan sebagai budget marketing bisa lebih efektif dan efisien. Oke. Nah, untuk menentukan target market kita, pertama yang harus dilakukan adalah membuat yang namanya buyer persona. Nah, buyer persona itu adalah karakter fiktif ya. Kayak karakter imajinasi kita, kira-kira si pemakainya itu seperti apa gitu kan. Nah, di sini ada foto misalkan perempuan hiking, perempuan berhijab, suka hiking dan traveling misalkan. Ketika saya misalkan jualan ransel, saya bayangin personanya misalkan si perempuan calon target market saya adalah seorang perempuan yang suka hiking, naik gunung, tapi tetap modis. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti dari udah terbentuk imajinasi buyer persona seperti itu, kita tinggal cari mereka biasanya berkumpul di mana. Mereka sukanya seperti apa. Nah, mereka ada di mana sehingga iklan-iklan kita itu lebih tertarget. Nah, bentar ya. Maksudnya seperti gini. Kalau kita jualan nanti juga nyambung ke teknik-teknik yang lain, ke copywriting, ke iklan, gitu kan. Kalau kita jualan jilbab, tentu kita tidak menargetkan non-muslim kan, minimal kalau agamanya. Kalau kita jualan jilbab-jilbab yang bergo, yang terusan, tentu kita tidak jual ke anak-anak K-pop atau anak-anak alay. Kalau kita jualnya sesuatu yang cute, yang cantik gitu kan, untuk anak-anak remaja gitu, tentu dari segi bahasa copywriting kita tidak akan menggunakan bahasa ukhti, akhti, ikhwan, afwan, nggak seperti itu nanti bahasa copywritingnya. Kita lebih ke sesuai dengan bahasa mereka.
dari target market yang sudah kita ciptakan buyer personanya seperti apa, nanti kita masuk ke copywriting-nya seperti apa, foto iklannya seperti apa, mereka ada di mana, nanti demografi kota-kota dan sebagainya. Oke, bisa lihat. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Boleh dibaca dulu. Salah dalam memetakan atau membuat imajinasi dari calon pembeli kita, itu kan akan membuat iklan kita menjadi tidak matang, malah bisa boncos atau misalkan rugi, itu kan. Misalkan kita carinya seperti tadi, wanita yang hiking, naik gunung dan tetap modis, tapi iklan kita pakai Facebook Ad, toh di Facebook aja, itu kayaknya tidak efektif. Karena mereka biasanya kumpul di mana? Di Instagram. Jadi lebih cocok di Instagram. Misalkan di sini ada contoh misalkan lipstick gitu kan. Usia 13 sampai 17 biasanya pakai lip gloss. Usia 18 sampai 24, nah, lipstiknya agak-agak pastel gitu kan. Beda kelompok usia, beda kebutuhan, beda juga nanti bahasa dan materi iklannya gitu kan. Nanti rekan-rekan sekalian di sini coba nanti bikin buyer personanya dari masing-masing usahanya gitu kan. Ada yang usaha jualan baju gitu kan, kira-kira ini target marketnya siapa, buyer personanya seperti apa, dideskripsikan dulu dengan lengkap. Oke. Ada kalau dulu ada orang yang bilang bahwa ya apa, luaskan aja, semakin banyak orang yang ngelihat pasti semakin banyak yang beli gitu kan, semakin banyak umpan dilempar pasti persentasinya semakin banyak yang beli. Nah, kalau menurut saya itu kurang tepat gitu kan. Kenapa? Karena pada zaman sekarang orang itu semakin tidak mau dijuali. Itu kan kita coba aja kita sendiri kan, kalau di Facebook, di iklan gitu kan, kita kebanyakan skip karena emang pada dasarnya manusia itu tidak suka dijuali. Jadi semakin tertarget itu bagi saya itu semakin bagus untuk itu. Karena balik lagi seperti tadi bahwa resource kita terbatas, uang kita terbatas sebagai pelaku usaha kecil menengah gitu kan, sehingga butuh biaya marketing atau budget marketing serendah mungkin, seefisien mungkin. Oke. Oke, Pak. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana membentuk atau mengimajinasikan buyer persona. Misalkan di sini saya contoh adalah produknya kecantikan atau apa namanya, lotion. Aduh, maaf saya lupa. Lotion. Nah, misalkan kita punya produk lotion. Pertama-tama kita umum dulu nih, kira-kira pembelinya ada di mana. Umum dulu, di salon, di outlet, apakah dia anak sekolah, apakah dia anak kuliah, apakah dia seorang yang sudah punya anak, berkeluarga atau belum, apakah dia seorang syar'i atau tidak. Jadi lotion ini mau ditujukan kemana gitu kan. Nah, secara garis besar kita buat lingkaran-lingkaran dulu. Dari lingkaran-lingkaran itu misalkan anak sekolah, lingkaran. Oh, selain anak sekolah dia juga hijaber, selain hijaber dia juga YouTuber. Nah, dari lingkaran-lingkaran itu nanti pasti beririsan nanti mana irisan-irisannya yang paling jelas. Nah, baru kita deskripsikan secara 3. Pertama adalah dari sisi demografik, geografik, dan psikologinya. Misalkan untuk lotion ini untuk umur 25 sampai 35 tahun, ibu rumah tangga, kelas ekonomi menengah, dan tinggal di kota-kota besar. Secara psikografiknya, dia muslimah berkerudung, ikut kajian. Nah, kajian juga itu nanti kita deskripsikan kajian apa gitu kan. Ustadz yang dia sukai seperti apa gitu kan. Semakin spesifik target market kita itu semakin bagus. Apakah dia hijabnya gaul, hijabnya syar'i, nah, itu juga nanti lebih bagus sebagai ini nyambung ke produk kita. Nah, setelah kita tahu siapa yang akan belinya,
Baru kita ke berikutnya. Nah, di mana mereka, gitu kan? Di mana mereka berada, gitu kan? Orang-orang seperti tadi, buyer persona seperti tadi itu kira-kira mereka pada ngumpul di mana? Mereka senang melakukan apa? Nah, contoh misalkan, oke, nah, mereka misalkan ada di mana? Ada seringnya di kafe, di pengajian, sosial medianya mereka menggunakan apa? Facebook, Instagram, terus mereka biasa belanja di marketplace apa? Shopee, Topet, Bukalapak, JDID, terus mereka sukanya channel YouTube apa, pencarian di Google-nya seperti apa, sekolahnya di mana, sekolah-sekolah SD, IT, IT, sekolah kalau anak SD ya. Kalau misalkan untuk yang gede, misalkan kuliahnya seperti apa, apakah pesantren, apakah boarding school, apakah kelas pekerja, komunitas yang mereka ikuti adalah komunitas seperti apa, komunitas hijrah, komunitas yang lebih eksklusif, mallnya di mana, dan lain-lain. Setelah kita searching, langkah pertama tadi adalah buyer personanya siapa, terus kita searching mereka selalu berada di mana. Langkah berikutnya adalah kita tentukan dulu, ini yang paling penting adalah kita mau tempat nanti distribusi penjualannya nanti di mana, lebih di Facebook, di Instagram, atau di marketplace. Kan marketplace itu ada Shopee. Nah, kalau menurut buyer persona yang tadi, kira-kira wanita berhijab, syar'i, lotion seperti itu, mereka kumpulnya di mana? Kalau kebanyakan berarti di Instagram sama misalkan Shopee gitu kan. Jadi kita fokus di sana gitu kan. Enggak misalkan gini, kalau kita tebar semua di semua marketplace misalkan Bukalapak, Topet, JDID. Nah, zaman sekarang marketplace itu enggak kayak dulu. Kalau sekarang kita harus beriklan. Kalau kita beriklan di tiap marketplace itu budget yang dikeluarkannya besar gitu kan. Makanya kita tahu spesifik targetnya. Misalkan sepeda. Nah, kalau sepeda itu dulu identiknya di Bukalapak. Gitu kan. Makanya kita pull di sana kalau sepeda misalkan atau untuk hal tertentu. Kalau kita grosiran kita bisa fokuskan di Topet. Gitu kan. Grosiran yang sifatnya yang apa barang-barang pria. Dari sana kita bisa, jadi budget kita itu nggak terbuang percuma gitu kan nantinya ke depannya. Oke. Nggak lanjut. Udah. Ya. Next. Nah, sekarang, setelah kita tentukan nanti tempat mereka bertransaksi, misalkan di marketplace lah, anggap di marketplace atau di ini. Nah, pertama yang harus kita bangun adalah akun Facebook sama akun Instagram kita kan, untuk menjaring sebanyak-banyak follower. Nah, agar Facebook kita dan Instagram kita followernya sama sesuai dengan target market yang sudah kita petakan dalam buyer persona, maka kita harus tahu orang-orang seperti itu mereka follower artisnya siapa aja. Dari sana kita bisa follow ustadznya siapa aja gitu kan. Brand fashion yang mereka ikuti apa, kosmetiknya apa, akun kajiannya seperti apa gitu kan. Kayak tadi kalau kita jualannya bergo atau jilbab yang lebar, nah mereka kira-kira akun kajiannya seperti apa. Nah di sanalah kita bisa follow mereka sehingga mereka bisa follow balik, sehingga akun Instagram kita penuh dengan follower yang tertarget sesuai target market kita. Kita tidak asal nembak siapa aja misalkan ke akun K-pop, akun apa gitu kan. Nah, pun begitu sama dengan di Facebook. Kita cari grup-grup Facebook yang anggotanya yang bisa kita add sebagai teman adalah emang follower yang tertarget, yang emang jadi target market kita gitu kan. Nah, setelah mereka kumpulkan dalam satu grup Facebook, IG. Nah, itu tipsnya nanti tentang bagaimana mengelola akun IG. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya ya. Ini lebih ke bagaimana mencari target marketnya, gitu kan.
Setelah mereka terkumpul, mereka ini baru kita bisa juali gitu kan, bisa juali. Nah itu juga berlaku dengan waktu kita bikin Facebook Ads, nanti juga kan ada interestnya seperti siapa, Felix Show, Yusuf Mansur. Nah jangan sampai misalkan kita mentarget misalkan target market kita adalah orang-orang misalkan yang mengikuti kajian FPI lah, enggak FPI. Tapi begitu kita di Facebook Ad, kita ngekliknya orang-orang yang menyukai siapa yang nggak suka FPI. Jadi malah nggak tertarget. Atau misalkan yang tadi itu kan, kita jualannya apa, wig K-pop, kita jualannya target marketnya begitu kita ngeklik interestnya ke orang-orang yang menyukai kajian-kajian Ustadz Hanan dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, ada dua hal yang kita bisa jual gitu kan. Ini nanti lebih ke teknisnya nanti ya. Bahwa produk itu punya dua, fungsional benefit dan emosional benefit. Fungsional adalah ya fungsinya gitu kan. Produk ini fungsinya seperti apa? Fungsi untuk konsumennya seperti apa? Yang kedua adalah emosional benefitnya. Nah, emosi karena yang timbul dari suatu produk, misalkan artis yang dipakai untuk iklan dari produk itu siapa? Nah, itu akan menimbulkan emosional benefit gitu kan. Misalkan beda antara jilbab yang dipakai oleh selebgram biasa, misalkan jilbab yang dipakai oleh misalkan Dewi Sandra misalkan, atau misalkan dipakai oleh artis yang lebih terkenal, tentu akan menimbulkan sisi emosional yang berbeda. Ya, orang akan lebih bangga ketika memakai artis yang lebih udah ya, back dulu. Oke, ya mungkin ada yang mau bertanya nggak mungkin? Maaf kalau saya kecepatan gitu ya dalam menentukan target market ini. Nah, ini saya bikin emang sesimpel mungkin gitu kan. Kita tinggal produk kita siapa yang mau beli. Nah, gitu kan. Sini simpelnya, jadi kita punya produk. Pertanyaannya siapa yang mau beli? Kita bikin dulu imajinasinya, siapa yang mau beli kira-kira. Kalau kita jualan desain, yang mau belinya siapa nih? Oh, yang mau belinya online shop. Nah, online shop ini tinggalnya di mana, kita bikin lingkaran-lingkaran. Nah, tinggal kita nanti misalkan kita bikin grup Facebook-nya, grup IG-nya, nanti kita tinggal follow target market kita. Sudah semua itu dibangun, sehingga ke depannya kita jualannya lebih enak. Kalau misalkan baju dan sebagainya juga sama, kan bajunya seperti apa. Contoh misalkan kalau kita jualan makanan kucing, kalau kita jualan Whiskas makanan kucing, kita menjualnya tentu bukan ke kucing, karena kucing nggak punya uang. Kita jualan ke mereka yang punya kucing tentu saja. Nah seperti itu. Kita jualan baju anak. Nah, kita jualan baju anak tentu kita tidak menjual ke anak gitu kan. Kita menjual ke orang tuanya. Nah, kita tinggal cari baju anak seperti ini, orang tuanya itu seperti apa. Kita deskripsikan, kita imajinasikan, dari imajinasi tersebut baru kita bangun IG-nya nanti seperti apa, iklan buat Facebook-nya seperti apa, copywriting, cara bahasa, gaya bahasa, angle bahasanya nanti seperti apa, itu seperti itu. Dari sana buyer persona yang kita bentuk tersebut jadilah target market kita gitu kan. Ada yang mau bertanya dulu nggak ya? Atau ada contoh kasus? Silakan bagi yang ingin bertanya. Yuk, kameranya boleh di-on-kan aja dulu ya. Assalamualaikum, Kang Wildan. Waalaikumsalam, Bu. Ini bukan mau bertanya sih sebenarnya. Iya, gimana? Ini kalau begini saya rada-rada riwe ya, izin gitu ya. Paling nanti kalau ada rekaman ininya bisa nggak, Kang? Ada rekaman ininya? Oh, boleh. Buat, ya.
Ah, Boleh, kan ada boleh. kuesioner juga ya, biasa nanti bisa ngisi juga. Iya, kuesionernya di akhir, Ibu. Ya, Sebenarnya Ibu. kan ya kalau Iya, ada nggak apa-apa, ya. Ibu. Nanti kita obrolkan masalah jadwal, Ibu ya. Ya, Diskusikan dengan kalau yang jam lain. pasar ada ini ya mau waktunya istirahat jadi bisa gitu. Kalau jam segini saya memang agak biasanya kadang ngikutin di jalan sih saya pakai headset paling nanti. Oh iya, Ya Kang ya. boleh, Ibu. Ya. Aja kalau ada ini yang mesti isiannya saya minta linknya Kang ya. Oh iya, mangga-mangga, Ibu. Nuhun, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, boleh teman-teman yang lain ya. Jadi kita ngebahas target market nih. Boleh boleh mangga Pak Jajang. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan salam kenal ya, sahabat dengan Pak Ian ya. Di sini saya ingin apresiasi juga ya dengan slide yang ditampilkan itu dengan bahasa Indonesia, karena beberapa webinar yang lain itu dengan bahasa seberang lah ya. Jadi kita itu jenuh gitu melihatnya karena yang kurang paham kalau yang awam seperti saya gitu. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia ya kita juga bisa langsung membaca dan memahami cepat itu dengan cepat. Yang ingin saya sampaikan di sini yang tadi disampaikan oleh Pak Ian ya itu sudah kita lakukan ya, seperti segmen produk saya nih, segmennya siapa itu sudah. Kemudian untuk beriklan di marketplace ya, itu saya masih ada keraguan karena yang saya jual ini kan kuliner ya, minuman yang artinya itu racikan. Memang sih bahannya tidak ada yang kimia ya, kita hanya buah-buah segar aja. Cuman saya masih ragu ketika kita di iklan jor-joran nanti mempertanyakan ini sertifikat dari BPOM-nya gimana nih, halal nggak gitu. Kemudian dari legalitasnya NIB kita juga belum punya. Nah itu yang menjadi keraguan. Kalau bisa ya mohon dibantu dari mulai pembuatan NIB, terus langkah mendapatkan sertifikat dari BPOM atau dari MUI misalkan sertifikat halalnya. Kemudian ya untuk kemasan mah mungkin kita lah nanti berinovasi sendiri. Karena jus yang saya buat bukan hanya jus saja nantinya, sebetulnya jusnya hanya brand awal kita lah. Nantinya kita berinovasi, ada beberapa varian yang nanti menjadi unggulan kita. Gitu. Nah untuk penampilan unggulan itu, saya berharap inginnya gitu, sudah lengkap baik legalitas dan segala macam. Itu Pak mohon dibantu gitu kan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, Pak Jajang ya. Nah, kalau masalah iklan, saya secara pribadi juga tidak menganjurkan untuk langsung nggak jor-joran gitu Pak ya. Ya balik lagi sekali tadi karena budget kita itu terbatas. Saya sendiri juga nggak jor-joran gitu kan. Nah, kalau masalah makanya tadi setelah kita tahu nih kan ada dua jenis, nanti mungkin di funneling ya di itunya kan ada yang berbayar, ada yang enggak Pak. Nah kita optimalkan dulu yang enggak gitu kan nantinya. Makanya kita optimalkan misalkan perbanyak dengan follower Instagram, kita perbanyak add friend Facebook, kita bikin channel YouTube, kita bikin akun TikTok misalkan ya, dan semuanya gitu kan. Nah, nanti kalau ada transaksinya mau di mana diarahkannya nanti.
diarahkan misalkan di marketplace atau misalkan langsung ke WhatsApp. Nah, dari sana, nah, makanya agar kita misalkan followernya, misalkan dulu saya pernah jualan bandrek Pak ya, bukan saya sih yang jualan. Yang jualan tuh teman saya misalkan yang bikin, saya cuma ikut membantu. Bandrek namanya bandrek Habanagen gitu kan. Biarpun sekarang nggak jalan, bukan nggak jalan. Ya sesuai namanya Nagen gitu kan. Bukan berhenti juga enggak, cuma karena masalah di bahan baku gitu kan. Jahe merah dan gula merahnya gitu kan. Tapi intinya seperti misalkan dari produk dari Habanagen ini kita mau ngejar yang beli siapa? Oh, yang beli orang Sunda yang punya kecintaan kepada kesundaan misalkan. Karena ini minuman Sunda. Dari sana kita bikin akun-akunnya, misalkan akun yang tema-temanya kesundaan. Kita follow orang-orang yang punya ketertarikan terhadap grup-grup Sunda, kita follow. Nah, bagaimana cara nge-follow itunya mungkin nanti diterangkan di detailnya pas di itunya, di kajian berikutnya. Kajian. Kita bikin video TikTok atau video YouTube yang tentang temanya kesundaan, gitu kan, seperti itu. Nah nanti kita bikin, kan orang Sunda masih umum nih, kira-kira dipersempit lagi biar personanya, selain mereka orang Sunda, mereka juga misalkan punya masalah kebugaran, karena kan bandrek itu bisa membuat kebugaran, lebih sehat, seperti itu. Mungkin bisa dilakukan seperti itu Pak. Bapak bisa bikin akun IG, akun Facebook, akun YouTube, yang semuanya nantinya untuk menarik, membuat kolam-kolam yang dimana nanti berkumpulnya follower target market Bapak gitu kan. Nah, itu bisa menjadi kita bikin traffic yang gratis lah, nggak perlu berbayar dulu, nggak perlu jor-joran kita di marketplace, karena emang zaman sekarang itu marketplace lagi luar biasa gitu kan buat iklannya gitu kan. Kita mesti ini, kalau kita nggak bisa bikin traffic sendiri, wah itu berat gitu nanti ke depannya. Nah, mungkin seperti itu Pak. Untuk teknisnya bagaimana tentang optimasi akun IG-nya, Facebook-nya dan sebagainya, itu nanti di pertemuan selanjutnya. Ada lagi yang lain? Oke, nah selain tadi saya ada yang lupa bahwa kira-kira target market yang tepat itu seperti apa? Yang pasti target market yang tepat adalah mereka yang tertarik, kira-kira mereka yang tertarik sama produk kita dan mereka mampu untuk membelinya gitu kan. Karena nggak semua yang tertarik itu mampu gitu kan. Nah, kita definisikan nanti bayar personanya secara itunya seperti apa. Nggak ada lagi ya? Apa ada enggak bagi yang ingin bertanya mengenai target market nih? Mungkin kita kasih tugas aja ya Om. Ya, ya. Jadi kita kasih waktu sekitar 10 menit ya. Coba teman-teman di sini dari usaha yang telah dijalankan, dituliskan ya, kira-kira target marketnya itu kemana saja, bayar personanya kemana aja gitu ya. Dituliskan, kita beri waktu 10 menit, nanti akan kita tanya satu-satu. Ya, sekaligus mungkin akan ada masukan gitu juga ya, kalau misalkan target marketnya ada kurang yang di mana, nah nanti akan bisa diskusikan dengan Om Ian ya. Seperti itu ya, 10 menit, sekarang 10.46, silakan dibuat target atau bayar personanya ya, dari usaha yang teman-teman telah jalani. Sampai 10.56.
Oke, ini ya, bagi yang baru bergabung, salah satu contoh bayar persona ya. Jadi coba dibuatkan, kita tunggu sampai 10.56 ya. Jadi setiap eh, usaha yang sedang dijalankan coba dibuat bayar personanya ya. Ini salah satu contohnya seperti ini ya. Nanti kita akan coba bahas satu persatu ya. Dengan batu di kiri
Oke, udah 10.56 ya. Jadi tadi contoh bayar personanya. Boleh kita mulai dari siapa dulu nih? Yang bersedia, silakan. Mungkin dari Pak Jajang dulu, boleh Pak Jajang? Sasaran untuk target market kita adalah karena kita berjualannya lokasinya di Pujasera ya, dan produk yang saya buat juga saya pahami ini tidak akan mungkin apa sebentar Pak. Untuk target saya dengan produk yang saya buat dengan kondisi lokasi jualan juga berada di tengah kota ya, saya sadar betul bahwa produk saya ini tidak akan menyentuh untuk cakupan radius 2 km lah, karena produk kita adalah buah-buahan segar dengan kombinasi dengan es krim, dengan keju dan dan yang lainnya seperti itu. Jadi kalau misalkan jaraknya 2 km itu sudah dinginnya sudah hilang. Jadi sasaran saya di sini adalah para pelajar. Di sini dekat juga dengan SMK ya di Karawitan ini. Terus umum mungkin instansi-instansi yang terdekat yang di radius 1 km lah. Dengan cara kita bagi brosur ke mereka itu saja mungkinnya. Nah, tapi ya tadi pertanyaan tadi kendalanya saya takutnya itu kan ini makanan ya, walaupun itu bentuknya buah-buahan ya, saya takutnya dipertanyakan masalah sertifikat halal tidaknya, itu yang ingin saya lengkapi gitu. Mungkin itu Pak target saya Pak. Oke, makasih Pak Jajang ya. Kalau masalah sertifikat halal kan itu kan maksudnya untuk kelengkapan saja ya buat di marketplace ya Pak Jajang ya. Kalau secara produk kan udah pasti halal kan itu kan Pak ya. Secara produknya ya. Jadi maksudnya jangan kita fokus ke hambatannya Pak Jajang. Ya, tentu sambil Pak Jajang mengupayakan supaya sertifikat halalnya nanti keluar itu kan agar lebih bisa leluasa dan aman lah pas waktu jualan di marketplace. Nah, Pak Jajang bisa lebih optimalkan ya di sana kita bangun Instagramnya, kita bangun Facebooknya. Di Instagramnya nanti kan seperti kata dari Pak Jajang bilang kan target marketnya anak-anak sekolah yang di sana. Nanti Instagramnya kita buat Pak Jajang buat anak sekolah, maksudnya sesuai dengan dunia mereka gitu kan. Misalnya tips nanti di konten-kontennya ada tips-tips misalkan untuk kesehatan, untuk konsentrasi belajar, tips-tips tentang belajar, tentang edukasi seperti itu gitu kan, supaya mereka bisa follow Instagramnya Pak Jajang gitu kan. Nah nanti misalkan di funneling juga ada, nanti misalkan Pak Jajang bisa bikin giveaway atau bisa bikin apa misalkan dengan memfollow Instagram nama usahanya apa ya, shop buah ya kita ada jual jus ya itu jadi saya inovasikan dengan ada shop buah, ada apa yang pasarnya juga. Oh iya ya, misalkan bisa bikin giveaway misalkan pembeli Pak Jajang berfoto saat makan jus itu diupload ke Instagramnya, nanti dapat voucher diskon atau hal seperti itu gitu kan, biar semakin luas lagi teman-teman mereka bisa melihat gitu. Nanti di funneling dibahas lagi lebih detail ya Pak ya. Nah kira-kira jadi seperti itu, jangan fokus ke kekurangannya. Ini label halalnya belum ada sehingga belum
untuk jualan di marketplace Pak ya. Iya. Nah, ya itu aja, kita optimalkan dulu yang free trafficnya, yang traffic gratisan kita optimalkan di IG-nya, kita optimalkan di Facebook-nya gitu kan. Kita optimalkan di akun TikTok misalkan seperti itu. Nah, mungkin Pak Jajang juga pernah lihat lah, misalkan akun TikTok toko handphone yang pekerjanya disuruh joget-joget gitu. Itu kan sama gitu kan, biar lebih banyak pengguna yang datang untuk beli yang niatnya beli handphone sekalian lihat karyawannya gitu kan, sama aja. Oke. Ya mungkin yang lain. Oke ya, jadi itu target market dari buyer persona ya yang disampaikan oleh Pak Jajang mengenai usaha jusnya. Oke, kita lanjut ke Kak Helvianti mungkin ya. Ini dari Local Brown. Halo Kak. Halo. Sorry. Boleh di-on-kan kameranya? Bentar. Silahkan dibacakan ya buyer persona dari usaha yang telah Kakak jalani. Kalau dari si segmentasi pasar geografisnya ini tuh masih di wilayah Kota Bandungnya sendiri. Terus untuk yang demografisnya sih mulai dari usia 17 sampai 40 tahun karena kan usahanya tuh di bidang makanan manis ya, kayak dessert yang kayak gitu, cake dan bakery ini tuh kenapa 17 sampai 40 tahun? Karena kalau biasanya kalau udah di atas 40 tahun itu biasanya orang tua tuh kayak ngurangin makanan manis lah gitu. Terus dan juga ibu rumah tangga sama ibu-ibu yang baru berumah tangga gitu kan biasanya suka suka penasaran gitu sama makanan-makanan yang lagi hits nih gini. Nah, untuk psikografisnya itu orang-orang yang hobi sama makanan, terutama makanan manis. Jadi si targetnya itu dari usaha ini tuh kebanyakan sih perempuan, tentang usianya dari remaja sampai dewasa. Gitu sih. Kalau manis kan harus dicoba. Harus coba kan. Kalau sambil ngebahasnya sambil nyobain makanannya yang enak, lebih enak lagi. Tapi masih terlalu general kalau bagi saya gitu kan. Kalau kita itu misalkan 17 sampai 40, kalau kita istilahnya kita spend untuk pakai iklan Facebook Ad itu luar biasa sekali gitu kan. Terlalu luas cakupannya gitu kan. Maksudnya untuk awal-awal mungkin bisa lebih nanti simpelkan lagi gitu kan, jangan 17 sampai 40, misalkan lebih disimpelkan lagi ke kalau 17, kalau harga makanan manisnya misalkan di atas 50.000, 17 untuk usia 17 sanggup nggak misalkan belinya misalkan. Nah, maksudnya kita lebih simpelkan lagi misalkan di usia, anggaplah misalkan di usia 20-25 misalkan di kelas mahasiswa, atau di kelas pekerja misalkan di kelas pekerja di usia 23 sampai 28. Nah, nanti di sekitar sana misalkan kan sebagai dessert nih. Dessert itu sebenarnya agak nggak umum ya untuk orang Indonesia ya. Iya. Misalkan kita cari mereka yang biasa emang makan dessert gitu. Seperti itu. Misalkan pekerja kantoran, atau misalkan ibu rumah tangga yang baru menikah atau punya anak satu gitu kan. Seperti itu. Nanti pokoknya semakin spesifik itu semakin bagus nanti buat kita ngebangun IG-nya, ngebangun FB-nya, ngebangun YouTube-nya, sama nanti buat kita misalkan iklannya gitu kan, buat iklannya seperti itu. Jadi itu kalau menurut saya masih terlalu luas nanti. Soalnya kan 17 sampai 40 nanti gaya bahasanya kan gaya bahasa anak 17 sama gaya bahasa ibu-ibu 40 pasti beda nantinya. Iya. Nanti dibikin copywriting-nya nanti susah gitu kan. Antara lo sama ibu, kakak, sis yang nanti beda. Ya. Oke. Nanti dibikin lebih spesifik lagi.
Oke, siap. Thank you. Ya. Oke, satu lagi ya dari Tenan. Mungkin dari Kanabil Violeta, cerita tani. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kak, di ini bayar personanya gimana? Ya, untuk bayar personanya secara demografis usianya 20-55 tahun. Kemudian untuk jenis kelaminnya perempuan, bertempat tinggal di Bandung Raya, jadi kota Bandung, kota Cimahi, sampai Kabupaten Bandung Barat. Untuk pekerjaannya dia ibu rumah tangga atau wanita karir, kemudian untuk status sosialnya menengah ke atas, generasinya mulai dari generasi X, milenial sampai Z. Kemudian untuk secara psikografis menyukai untuk aktivitasnya bekerja, memasak, mengurus anak, kemudian aktif menggunakan internet dan memiliki minat makanan sehat, vegetarian, western food, kemudian orang-orang yang peduli lingkungan. Untuk secara opini mereka setuju akan kemasan kertas lebih ramah lingkungan, kemudian mengurangi limbah plastik untuk lingkungan yang lebih baik, dan sayuran untuk pola hidup sehat. Kemudian petani lokal harus sejahtera dan belanja online lebih praktis dan mudah. Itu jualan apa? Sayur? Dia sayur gitu Pak, tapi online. Jadi pasarnya lebih fokus ke milenial sih sebenarnya Pak. Cuman untuk generasi fokusnya ke milenial, tapi target tidak menutup kemungkinan untuk sampai yang 55 tahun juga gitu Pak. Oh iya. Enggak, maksudnya gini, kenapa harus semakin spesifik? Itu kan kita buat core-nya gitu kan, buat core IG-nya gitu kan. Nah, nggak apa salah nanti kita buat IG-nya sampai 3, misalkan 1 IG buat mereka yang umur sekian sampai sekian. Nah, tapi yang pasti kita bikin 1 dulu sebagai core-nya. Nanti dari core itu kan meluas kan, lebar. Nah, misalkan seperti inilah, kan jualan sayur organik ya. Sayur konvensional sih Pak, cuman online aja. Konvensional. Iya, ya anggaplah organik lah, sayuran lah ya, sayuran gitu kan. Misalkan saya kasih contoh spesifik misalkan buat sayuran, misalkan gini. Kalau kakak pernah nonton film namanya The Game Changer. Nah, The Game Changer itu nyeritain tentang atlet MMA gitu kan. Atlet MMA yang dia patah tulang dan nggak boleh main lagi selama 2 tahun. Karena dia nggak boleh main, dia akhirnya riset nih gimana supaya bisa sembuh cepat gitu ya. Saya bikin simpelnya aja. Nah, salah satu risetnya ternyata untuk penyembuhan lebih cepat adalah dengan makan sayur. Plant based istilahnya. Kalau zaman sekarang namanya plant based. Jadi kita makan semua yang berasal dari tumbuhan, mau itu buah ataupun sayuran. Nah, setelah dia buktikan makan sayur, ternyata emang dia bisa menjadi lebih cepat dan secara performa dia lebih bagus lagi gitu kan. Terus di film itu diceritain tentang atlet-atlet yang mereka yang udah masuki masa turun 35 tahun ke atas, tapi begitu mereka rubah pola makannya menjadi pola makan berbasis tumbuhan, itu mereka lebih naik lagi gitu kan. Lebih naik lagi. Nah, misalnya kita bisa lebih spesifik dari sana misalkan. Mereka yang hobi olahraga misalkan. Mereka yang lebih olahraga, mereka yang butuh dengan penyembuhan cepat. Nah, kita bisa ngambil dari sana sebagai gaya bahasanya gitu kan. Sebagai core-nya, mereka yang misalkan penyuka yoga atau apa. Jadi gua general nggak terlalu luas, kalau 17 sampai 50 itu luas sekali gitu kan. Jadi kita bikin core-nya yang intinya dulu, kita mau main di mana dulu gitu. Jadi nanti ngebangun IG-nya enak, kita nyari orang-orang yang kita follow yang sesuai dengan target itu. Dari sayuran itu. Terserah gitu kan, mereka yang suka olahraga, olahraganya seperti apa, olahraga apa. Ya. Olahraga yoga kah, olahraga MMA kah, olahraga apakah gitu kan. Nanti dari IG-nya kita bisa edukasi yang seperti tadi film tadi, bahwa dengan sayuran, dengan makanan berbasis tumbuhan, itu banyak sekali artikel-artikelnya. Nanti kita tinggal bikin konten-konten yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu yang bisa menarik minat mereka gitu kan. Seperti itu. Jadi ya dipersempit lagi, mau main di mana,
sampai ke spesifik olahraganya seperti apa, kalau mau ke olahraga kesenangannya seperti apa gitu kan. Soalnya kalau menurut saya ya ibu rumah tangga itu mereka justru tidak terlalu concern sama sayuran. Karena mereka lebih concern untuk kesibukannya kan ngurus anak gitu kan, ngurus rumah gitu kan. Mereka yang concern terhadap makanan yang organik atau plant based, justru mereka yang masih punya banyak sendiri lah istilahnya lah, sendiri olahraga gitu kan. Nah, ya ibu rumah tangga bisa, tapi mereka yang menengah ke atas gitu. Jadi bikin spesifik lagi gitu kan, nanti mau main di mana, nanti pas pelajaran IG Ads sama nanti pas pelajaran tentang optimasi IG, jadi enak nanti nyari followernya. Ya, jadi bikin lagi lebih spesifik gitu kan. Nah, kalau mau nanti cobain, nanti cari di YouTube namanya The Game Changer filmnya, itu bagus untuk kita. Oh, nanti ternyata bisa juga ya kita jualan sayur ke atlet-atlet bela diri. Nah, seperti itu. Karena kadang kan di benak kita yang namanya ini harus makan hewani, harus makan daging gitu kan. Nah, sekarang justru di Amerika itu lagi naik daun yang namanya diet plant based berdasarkan film tersebut. Dari sana nanti kita bisa sebagai pijakan untuk mencari target market. Seperti itu. Oke, kasih ya. Ya, makasih Pak. Oke, saya ucapkan terima kasih ya untuk yang sudah menceritakan buyer personanya ya. Nah, coretan-coretan kalian mengenai buyer persona itu jangan sampai hilang ya, karena nanti akan kita hubungkan lagi dengan materi selanjutnya. Jadi kalau misalkan yang tadi sudah direview, mungkin ya harus lebih spesifikasiin lagi gitu ya, harus lebih spesifik. Nah, nanti coba direvisi lagi, diperbaiki ya, supaya nanti pas di materi selanjutnya itu sudah bisa nyambung dengan materi yang sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi ya untuk materinya. Masih ada kata Om ya. Oke, selanjutnya materi selanjutnya adalah funneling, atau funneling itu ya alur dari seorang yang tadinya bukan pembeli menjadi seorang pembeli gitu kan. Nah, kalau ada udah pernah tahu gitu kan alurnya, mungkin cold market, warm market, sama hot market gitu kan. Nah, ini kira-kira alurnya. Cold market adalah orang-orang yang sama sekali nggak tahu produk kita, itu kan. Nah, dari sama sekali tidak tahu akhirnya menjadi hangat atau warm market ya, dengan aktivitas marketing kita, dengan cara kita memfollow, mengenalkan, membuat konten, akhirnya mereka tahu produk kita, gitu kan. Nah, dari mereka tidak tahu menjadi tahu, nah nanti mereka akan menjadi tertarik dan akhirnya penasaran nih. Dari tertarik dan penasaran, nah, masuk ke funnel yang berikutnya, yaitu hot market, yaitu mereka melakukan transaksi itu kan. Nah, apa yang di sini gitu kan. Nah, contoh misalkan saya kasih contoh misalkan kalau alur di marketplace atau di IG misalkan. Dari kita bikin konten-konten di Instagram sesuai dengan target market kita misalkan. Nah, mereka mulai tertarik dengan produk kita dengan teknik dari tertarik mereka melakukan transaksi. Dari transaksi, nah bagaimana supaya dari transaksi itu mereka melakukan bentar. Nah, dari transaksi itu bisa menjadi dari traffic menjadi marketer, dari tadinya hanya sekedar pembeli menjadi marketing kita, atau bisa menjadi reseller kita. Nah, alur ini bisa juga menjadi traffic, konversi menjadi relationship. Nah, traffic itu adalah lalu lintas kunjungan gitu kan. Makin banyak orang yang berkunjung ke Instagram kita, makin banyak orang yang menjadi follower kita, makin banyak orang yang melihat di YouTube kita, makin banyak orang yang
masuk ke toko kita di marketplace, maka kemungkinan untuk terjadinya, tapi harus tertarget ya, kemungkinan terjadinya penjualan adalah semakin besar. Nah, ada dua jenis traffic. Pertama adalah traffic yang gratisan, kedua adalah traffic yang berbayar. Traffic yang gratisan itu bisa dari Facebook, postingan Facebook, kita melakukan kita memposting iklan kita di Facebook Marketplace. Nah, yang kedua di Instagram atau via WhatsApp, lewat status WhatsApp, atau misalkan lewat sebar WhatsApp apa namanya, sebar broadcast WhatsApp, atau lewat konten YouTube dan lainnya. Yang kedua adalah traffic yang berbayar atau yang iklan, Facebook Ad, Google Ad, IG Ads, Marketplace Ad, Shopee Ad, yang sebagainya, atau kita bayar influence, atau kita bayar Telegram. Nah, dua sumber traffic ini kita harus benar-benar fungsikan dengan baik. Karena kita nggak mungkin, gitu kan, saya nggak mau yang berbayar, pengen yang gratisan, nggak bisa. Akan ada satu masanya, akan ada satu saatnya, emang harus kita menggunakan traffic yang berbayar. Bahkan ada produk-produk tertentu yang emang harus membayar, misalkan. Karena produk tersebut memang butuh influencer atau Telegram. Nah, seperti yang tadi saya bilang kan, produk itu punya dua added value. Pertama adalah sisi benefitnya, bahwa produk itu punya benefit, punya keunggulan, punya maksud. Yang kedua adalah emotional benefit. Ya, emotional benefit itu adalah brand yang bisa dibangun, yang bisa disampaikan juga diterjemahkan lewat artis yang kita pakai, influencer yang kita pakai, atau selebgram yang kita pakai. Ada banyak sekali gitu kan. Jadi jangan pernah takut untuk nanti ke depannya kita melakukan traffic yang berbayar. Facebook Ad, IG Ads, kan. Nah, tentu kalau balik lagi ke tadi, Kak, dana saya terbatas, kita maksimalkan dulu free traffic-nya. Kita bangun dulu akun IG-nya, bangun dulu akun Facebook-nya, sehingga begitu kita nanti ada uang dan kita melakukan paid traffic, itu lebih optimal. Oke. Selanjutnya, nah, konversi adalah secara sederhananya adalah bagaimana kita mengubah traffic tersebut, harus yang melihat foto kita di IG, melihat foto-foto kita di Marketplace, melihat tampilan konten kita di YouTube, menjadi tertarik dengan produk kita. Akhirnya mereka membeli. Nah, itulah yang disebut konversi. Nah, bagaimana caranya? Itu kalau menurut pengalaman saya gitu kan, ada 3 faktor yang membuat pengunjung itu menjadi pembeli. Pertama adalah produknya, kedua penawarannya, ketiga adalah penjualnya. Itu bisa jadi bukan berurut ya. Bisa penjualnya, bisa penawarnya, bisa produknya. Contohnya misalkan gini, ada orang yang mungkin tidak terlalu butuh terhadap produk, tapi dia suka dengan penjualnya, bisa jadi dia beli. Ada orang yang sangat butuh pada produknya, tapi penjualnya misalkan judes, baut, misalkan tidak ramah dalam melayani, dia bahkan nggak jadi membeli. Nah, atau misalkan penawarannya, oke nih, saya tertarik nih, produknya bagus, penawarannya seperti apa? Oke, misalkan di sana ada free ongkir, ada bisa COD, ada bonus. Nah, yang ini produknya misalkan, produknya dipakai oleh artis A. Nah, ketiga faktor ini yang membuat traffic bisa menjadi pembeli. Nah, nanti akan dibahas lebih detail lagi bagaimana itu di materi selanjutnya, gitu kan. Jadi produknya, penawarannya, penjualnya adalah satu kesatuan. Tiga-tiganya ada, itu lebih bagus lagi, gitu kan. Penjualnya itu bukan berarti ownernya, nggak harus selalu ownernya gitu kan. Tapi bisa jadi CS-nya nanti ke depannya kalau udah punya CS, bagaimana CS-nya melayani, bagaimana CS-nya menghandle pembelian gitu kan. Kita iklan nih udah bagus nih, trafficnya udah bagus, banyak yang lihat, tapi kenapa penjualannya nggak berhasil? Begitu kita cek ternyata CS-nya nggak benar, bukan nggak benar ya, tidak ramah melayani pembeli. Itu ada banyak kejadian seperti itu. Trafficnya udah bagus, banyak yang ngeklik, banyak yang sebagainya, tapi tidak terjadi pembelian. Begitu dicek ternyata CS kita jawabnya asal-asalan, CS kita knowledge produknya ternyata nggak tahu. Begitu ditanya ini pertanyaan, nggak tahu, baca aja deskripsinya. Kadang CS itu seperti itu, mungkin CS-nya yang pasti kita didik gitu. Oke, selanjutnya, nah, relationship adalah bagaimana cara kita membina hubungan dengan pembeli yang sudah beli dengan barang kita agar nanti dia bisa melakukan repeat order atau malah menjadi reseller nantinya. Nah, misalkan salah satu contohnya misalkan
kalau kita pembeliannya misalkan terjadi di marketplace nih, begitu kita mau kirim barang, kita foto dulu si paketnya, begitu kita foto, kita WA nih ke pelanggannya, salam kakak, ini paketnya udah saya packing, saya sudah siap kirim, silahkan save nomor saya jika ada apa-apa gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu teksnya, silahkan save nomor saya untuk bisa komunikasi selanjutnya atau bisa terjadi sebagainya. Kalau nomor kita di save oleh pelanggan kita yang beli di marketplace, nantinya kan dia bisa melihat status WA kita gitu kan. Sehingga nanti itu lebih rendah lagi, yang tadinya misalkan gini, di marketplace kita bayar iklan. Dia beli nih. Terus nanti akhirnya terjadi hubungan, dia nge-save nomor WA kita. Akhirnya dia bisa langsung beli ke WA, nggak harus lewat marketplace atau nggak harus kita jadi iklan lagi barang tersebut. Nah, seperti itu. Atau misalkan kita bisa di paket itu kita kasih stiker atau apa, misalkan untuk pembelian selanjutnya dapat diskon 30% untuk lewat WhatsApp. Atau misalkan untuk kakak, jika kakak berminat untuk reseller bla bla bla, silakan menggunakan voucher tersebut. Nah, sehingga si pembeli tersebut bisa membeli lagi dan beli lagi gitu. Bagaimana caranya seperti itu. Nah, nanti akan lebih dijelaskan di materi selanjutnya. Karena gini, bisnis yang berat itu adalah bisnis yang selalu mencari pelanggan pertama gitu kan. Kita terus saja mencari pelanggan pertama, pembeli pertama, sehingga padahal pembeli yang sebelum-sebelumnya kita tidak handle, kita tidak menjalin hubungan gitu kan. Kalau sehari kita ada yang beli 2, kalau sebulan aja udah 60. Kalau yang 60 ini kita maintain relationship-nya gitu kan, bulan berikutnya dari 60 ada kemungkinan 20 orang beli lagi gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita jualan minuman nih, misalkan kita jualan minuman, kita minta nomor WhatsApp-nya. Minuman tersebut misalkan minuman kesehatan. Kita tahu bahwa minuman kesehatan ini kalau diminum sehari sekali, seminggu habis nih. Nah, begitu dia seminggu habis, kita bisa WA dia, kakak gimana minumannya, bla bla bla. Nah, bisa untuk pembelian selanjutnya kita ada promo loh, bla 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 dan sebagainya. Jadi selalu maintain pelanggan kita, selalu bikin database tentang pelanggan kita agar kita terlalu tidak capek untuk selalu mencari pembeli pertama. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan bagi yang ingin bertanya. Jadi mengenai funneling ya, yang sudah dibahas sama Mia. Ke ini aja ke nah ini. Ya, jadi saya ringkas dulu ya. Dari sudah kita menentukan target market kita membuat buyer persona seperti apa, terus kita bangun IG, Facebook, WA berdasarkan target market tersebut. Mudah-mudahan nanti ada dari target market tersebut akan timbul traffic gitu kan. Begitu kita ngeklik orang-orang yang kita follow orang-orang yang sesuai target market, terus pasti mereka akan ini siapa yang follow saya gitu. Begitu dia lihat IG-nya, kalau emang sesuai dengan minat dan interest dia akan follow balik. Nah, dengan konten-konten yang menarik pasti dia akan tertarik gitu kan. Ini jualan apa dan sebagainya. Nah, di sana kita konversi nih ketertarikan dan ke penasaran traffic tersebut menjadi transaksi. Nah, dari transaksi, nah, kita maintain relationship-nya tentu dengan relationship yang baik sehingga nantinya mereka repeat order. Karena bisnis yang bagus itu, salah satu bisnis yang punya masa depan adalah bisnis yang ketika pembeli tersebut melakukan pembelian kedua.
ketika kita mulai buka usaha dan misalkan seminggu pertama ada yang beli, tapi seminggu kedua kemudian sepi, maka kita harus hati-hati, jangan-jangan emang produknya jelek, jangan-jangan emang produk bisnis yang kita bangun itu nggak punya masa depan. Karena ya itu tadi, tahap pertama itu adalah ketika pembeli datang lagi, oh berarti bisnis ini punya masa depan, bisnis ini punya kalau cek bahasa Sundana aya duitan ya gitu, ada cering-ceringnya di sana gitu kan. Jangan sampai, karena gitu kadang ketika buka pertama pembeli banyak, kita harus pertahankan nih bagaimana mereka bisa membeli yang kedua kalau emang produknya bagus. Jadi dari traffic, dari lalu lintas ini kita konversi dengan ketiga faktor tersebut, penjualnya, produknya, dan penawarannya, bagaimana triknya. Nah dari sana kita jadi pembelian. Nah bagaimana pembeli ini kita rubah menjadi pelanggan atau menjadi reseller. Nah dari reseller tersebut kita bisa mengundang lagi lebih banyak lagi traffic sehingga lebih menumbuhkan bisnis kita. Mungkin kalau tidak ada ini, ada yang bertanya dulu. Kalau tidak ada, mungkin materi sudah sampai sini soalnya. Boleh, mangga bagi yang ingin bertanya ya, langsung ditanyain aja. Mungkin dari Ibu Reni ya. Oh. Dari Ibu Reni, bangga Bu Reni. Bu Reni produknya apa nih? Sama Pak Octavianus? Halo Bu Reni sama Pak Okta, bangga. Saya lebih ke pulsa sih Pak. Boleh di-on-kan kameranya, Kak Okta? Boleh di kurang jelas. Untuk produk yang dijual pulsa ya? Iya benar Pak. Bisa diceritain dari bayar persona yang sudah dibuat tadi? Gangguan. Sinyal kayak. Oke, sambil nunggu Kak Okta, mungkin dari Kak Reni nih. Halo Kak. Apa ada di depan laptop? Oke, kita coba ke yang lain ya. Blacksis Jempot, mangga. Sambil nunggu, saya cerita-cerita aja ya. Misalkan orang yang tidak tepat untuk kita jualin, salah satunya adalah keluarga dan teman. Jangan jadikan mereka target market kita gitu. Kalau kenapa keluarga dan teman yang dijadikan target market gitu kan? Karena mereka itu karena kita punya harapan biasanya. Begitu kita punya harapan,
karena kesaudaraan nggak beli bla bla, begitu mereka nggak beli kita jadi sakit baper gitu kan. Nah, baper akhirnya kitanya menjadi nggak semangat lagi untuk jualan. Nah, kalau keluarga, kalau ke teman biasanya salah satunya selain baper, misalkan karena kita jual nih ke teman atau ke saudara, kita sudah murahin nih, tapi tetap minta diskon karena mereka nggak kita tuh mesti ngambil untung. Nah, jadi kalau keluarga sama teman gitu kan, untuk ngawalin kita berjualan, coret dulu dari target market kita gitu kan. Nanti ke depannya boleh. Kalau awal-awal itu, kalau menurut pengalaman saya sangat tidak cocok lah untuk dijadikan target market gitu kan. Lebih baik kita jual ke orang yang tidak kita kenal sebagai target market kita perlakukan dengan baik dan sebagainya, sehingga mereka bisa malah bisa jadi terjalin suatu relationship yang lebih bagus lagi gitu kan. Terus ya emang nggak semua orang itu di target market kita, jadi kita nggak boleh buffer ketika barang kita nggak dibeli, kita udah menawarkan yang mungkin mereka bukan target market kita gitu. Hanya bikin target market yang lebih bagus lagi, yang lebih spesifik, agar kitanya nggak capek bikin iklan, nggak capek bikin copywriting. Oke, paling tugasnya ya tolong bikinin buyer personanya ya sedetail, spesifik mungkin. Soalnya nanti tugas tersebut akan masuk ke materi-materi selanjutnya itu kan, ke IG, ke FB, ke MP itu kan, ke nanti cara mengkonversi dan sebagainya. Jadi bikin buyer personanya, tapi jangan terlalu melebar, yang terlalu jauh-jauh, maksudnya dari segi umur nih, bikin aja spesifik umur segini gitu kan, umur segini sampai segini. Nanti kan dari umur segini, karena setiap umur, misalkan sebagai kayak tadi nih, contoh yang lipstick tadi kan, umur 17 sampai 24 mereka butuhnya lip gloss, umur 24 sampai ini butuhnya apa, umur 17 gaya bahasanya beda dengan umur 25. Nanti kan itu menentukan di mana, menentukan pas bikin konten IG, menentukan pas bikin konten Facebook gitu kan, karena biar bahasanya sama dengan yang baca gitu. Nah, jadi tolong sebagai tugasnya, usahanya apa di atas, bayar personanya seperti apa, bikin yang spesifik lah maksudnya. Kalau belum bisa juga, tapi jangan terlalu luas cakupannya, jangan terlalu lebar, terutama dari segi umur. Yang paling nah dari segi umur sih yang lebih ini. Nanti dari segi umur nanti interestnya apa aja gitu kan. Interestnya umur segini apa. Semakin detail, semakin bagus, nanti ke depannya pas materi selanjutnya itu lebih enak gitu kan. Pas begitu ke materi IG, optimasi IG, nyari orang-orang yang sesuai target marketnya. Mungkin itu Pak tugasnya. Jadi usahanya apa, bayar personalnya apa gitu kan. Berarti dikumpulinnya di pertemuan selanjutnya ya Om? Kalau bisa sih sebelum pertemuan gitu Pak. Oke, sebelum pertemuan ya. Sebelum pertemuan itu udah dikumpulin gitu kan listnya. Berarti untuk pertemuan hari ini kalian diberi tugas untuk membuat buyer persona ya, supaya target-target pasarnya itu mencakup mana saja. Nah, kita akan lebih bisa mengetahui produk yang akan kita jual gitu ya. Jadi nanti dibuatkan dulu aja, bagi yang ada laptop mungkin dia bisa dikerjakan di digital, namun bagi yang belum ada bisa menggunakan kertas HPS ya, kemudian nanti difoto. Nah, nanti saya akan share link untuk pengumpulannya ya, seperti itu. Yang butuh materinya gitu kan untuk dibuat contekan bisa di ini aja nanti di grup.
Ya, nanti di-share juga si materinya ya. Takutnya tadi ada yang ketinggalan kan ya, ada yang baru join di tengah jalan, bingung ini ngebahas apa gitu kan. Nanti bisa ditonton lagi gitu ya, dari si videonya. Mungkin silakan bagi yang ingin bertanya. Masih ada waktu. Izin bertanya, Pak. Ya, bangga Kang Okta. Bisa dalam bentuk ini nggak ada, Pak? Dalam bentuk kampas gitu buatnya, Pak. Tapi dalam penelitiannya gitu, dalam bentuk kampas itu. Dalam bentuk apa sih? Iya, dalam bentuk kampas, Pak. Ini saya udah kerjain juga sih, Pak. Udah jadi. Jadi bisa nggak, Pak? Kalau misal dalam bentuk kampas? Maksudnya bisnis kanvas model itu, Pak? Bukan. Jadi bisnis pulsa ini dia dibuat dalam bentuk kampas, Pak. Jadi kayak ada key-nya gitu, Pak. Oh iya, boleh nggak apa-apa? Boleh nggak apa-apa ya? Ya, kanvas model. Makasih, Pak. Ya, kanvas model. Bangga bagi yang ingin bertanya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang sudah berjalan ya usahanya. Mungkin ada yang 2 tahun. Ya. Tapi kita ngambil yang itu adalah 6 bulan. Supaya yang tadinya niat yang penting jualan laku gitu ya. Nah, kita bisa kembangkan lagi dengan tadi ilmu yang kita diberikan oleh Om Ian mengenai buyer persona, target market, ya, seperti itu. Kemudian bisa kita aplikasikan langsung ke usaha kita bagi yang belum menggunakan strategi tersebut ya. Bagi yang sudah, mungkin bisa lebih spesifik lagi supaya produk yang kita jualkan ini bisa lebih targetnya lebih banyak, ya, seperti itu. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Mumpung Om Ian yang masih di sini. Sepertinya cukup, Pak. Ada ya untuk materi hari ini ya. Jadi jangan lupa nanti dibuatkan buyer persona. Ya. Tadi contohnya ada, kalau misalkan kurang jelas bisa share juga. Nanti dikumpulkan dalam waktu 2 hari ke depan ya. Berarti paling telat hari Kamis. Ya, hari Kamis sudah dikumpulkan semuanya supaya nanti bisa sekaligus direview ya sama Om Ian gitu ya dan teman-teman narasumber yang lain. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan ya, untuk terima kasih Om Ian atas materi yang akan disampaikan. Mudah-mudahan bisa atau ilmunya bermanfaat ya, ilmu sharingnya gitu. Oke, kita akan ambil dokumentasi dulu ya untuk hari ini. Silakan saya minta untuk buka dulu kameranya. Boleh dibuka dulu kameranya, teman-teman. Lain sibuk ya. Oke, kita ke formal dulu ya. Lihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke, yang kedua boleh angkat jempolnya. Ya, diangkat jempolnya. Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya ya.
Nanti info selanjutnya akan saya share di grup. Ya, jangan lupa tugasnya dikumpulkan juga, dikerjakan ya. Mudah-mudahan ilmu yang di-share oleh Umian hari ini dapat bermanfaat bagi usaha yang sedang teman-teman geluti ya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.